Tiada yang ada selainmu, yang selalu menjagaku, meski kadang tinggalkanmu. Aku hanyalah manusia yang mencari jalanmu, yang pasti kembali padamu. Sampai kapanpun Tante Sandra gak akan pernah ngerestuin kita. Dan udah saatnya kita tuh pergi dari sini. Kita mulai kehidupan baru, Zah. Mama pengen kalau Reza pergi dari kehidupan Mama. Maafin Mama, Nak. Tapi ini Mama lakukan demi kebahagiaan kamu dan Faye. 1% saham yang ada di resort itu milik Bu Sandra. Apa kamu juga tahu soal itu? Faye, tunggu! Kembalikan ini album kesayangan saya, Faye! Kembalikan! Tante Sandra! Faye, aku nggak nyuruh kamu untuk nyakitin perempuan itu. Lo gak usah ngarep gue bersikap kayak malaikat di depan cewek itu dalam situasi kayak gini. Gak sempet gue. Minggir, gue harus cepet pergi. Atau nggak mereka bakal ngeliat kita. Tante sadar. Tolong. Tante bangun. Lia, tolong telepon dokter ya. Kak, kita harus kasih tahu ke Kamira juga. Ya Allah. Ini, kamu telepon Kamira ya, biar kakak telepon dokter. Bu, keadaan ibu sudah lebih baik. Alhamdulillah. Tapi ingat, mesti banyak istirahat. Dan jangan lupa obat dan vitaminnya diminum. Iya, Dok. Oke, kalau gitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Riri, ada apa, Ri? Waalaikumsalam. Kamira, akhirnya Kamira datang juga. Tadi tuh Riri telepon Kak Amira ke resort. Tapi kata mbaknya, Kamira pulang ke Jakarta. Emangnya ada apa, sayang? Tante Sandra, Kak. Tante Sandra sakit. Apa? Ibu sakit? Terus sekarang ibu mana? Untung aja dokter tepat waktu. Sekarang dia nggak apa-apa sih. Sekarang dia lagi istirahat di kamar. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu sekarang kakak lihat ya. Ibu, Amira, ibu nggak apa-apa kan, Bu? kamu sudah pulang, Nak. Ibu sudah nggak apa-apa. Tadi semua orang nolong ibu semua. Untung dokter datangnya tepat waktu.
Bu, nanti setelah lebaran kita jangan tinggal di sini lagi ya. Memangnya kenapa, Ra? Aku nggak bisa ninggalin ibu sendirian. Ibu butuh aku. Ibu butuh orang yang bisa jagain ibu. Jadi aku minta ibu ikut sama aku ya. Tapi Ra, ibu benar udah nggak apa-apa. Tadi dokter cuma bilang, ibu istirahat aja pasti sembuh. Ini semua juga karena Andre. Andre? Itu dia Andre. Kamu ngapain sih, Andre? Aku udah pernah bilang sama kamu kan, jangan pernah ikutin aku. Ngapain kamu ada di sini? Amira, Bu, ibu kan lagi sakit, Bu. Ibu jangan buang-buang tenaga ya buat ngebelain orang yang keras kepala kayak dia. Gimana keadaan Bu Sandra? Tante Sandra udah baikan kok, Ma. Kamira lagi jagain dia. Loh, Dre, kamu udah mau pulang? Iya. Oh, iya. Tolong titip ini sama Tante Sandra ya. Nih, kasih ke dia aja kalau Tante Sandra nanya. Ya udah, taruh situ aja ya, biar nanti aku sampein. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Terima kasih, Andre. Loh, Amira, kamu ngapain? Ra, kok kamu malah nangis sih? Aku kesel, Bu. Aku kesel sama Andre. Aku rasa ini semua karena aku tadi ketemu sama Reza dan Faye. Ya ampun, Amira. Kamu ngapain sih nemuin mereka lagi? Kamu tuh bukannya baru pulang dari resort, hah? Kok sempat-sempatnya sih nemuin mereka dulu? Aku sebel sama Reza. Aku kesel sama dia. Kok dia tega ya bisa ninggalin ibu? Ibu biarpun gak ada kamu sama Reza, gak masalah. Karena kan ibu tinggal di keluarga Bu Yasmin. Semuanya menjaga ibu dengan baik, Ra. Bu, tadi aku panik banget, Bu. Waktu aku tahu ibu sakit, aku langsung buru-buru ke Jakarta. Dan aku juga kaget tadi kenapa tiba-tiba bisa ada Andre di sini. Aku kesel sama Andre, Bu. Kayaknya setiap aku dimanapun selalu ada dia. Aku rasa dia kayak ngikutin aku, Bu. Kasihan Andre. Sebetulnya tadi Andre kesini karena ada maksud lain. Tapi malah jadi nolongin ibu karena ibu sakit. Maksud ibu? Andre itu tadi sebetulnya hanya mau mengantar surat-surat yang harus ibu tanda tangani. Pak Solihin memberikan surat-surat resort tersebut untuk ibu tanda tangani karena Pak Solihin pernah memberikan 1% saham resort itu kepada ibu. Dan sekarang resort tersebut dikelola oleh eyangnya Andre. Jadi Andre datang kemari untuk mengantarkan surat-surat yang ibu harus tanda tangani, Ra. Malah dia ketumpuan gara-gara ibu sakit. Jadinya ibu minta tolong sama dia untuk menjemput dokter jaga ibu. Astagfirullahaladzim, Bu. Aduh, berarti aku yang salah, Bu. Aku udah marahin Andre, padahal kesalahannya dia nggak jelas seperti apa. Aku yakin tuh pasti Andre marah sama aku. Tante, mungkin surat-surat yang dimaksud Andre itu surat ini, Tante.
Karena tadi sebelum dia pulang, dia nitip ini ke aku. Katanya aku harus ngasih ini ke tante. Nih. Iya, memang betul surat-surat ini, Lia. Terima kasih. Ra, kalau kamu mengantarkan surat-surat ini, Andre pasti mau nemuin kamu. Terus, waktu ketemu kamu bisa minta maaf sama dia. Iya, Bu. Mudah-mudahan aja Andre mau maafin aku. Tolong dengerin aku dong. Mas, tolongin saya, Mas. Aduh, Mas. Laki-laki ini ikutin saya terus, Mas. Tangan saya dipegang. Au! Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Silakan, Mbak. Itu Mas Andre. Makasih, Mbak. Ya, sama-sama. Kamu? Bro, gue cabut dulu ya. Sukses, bro. Oke, thank you. Aku datang ke sini, aku mau ngasih surat yang kamu tinggalin buat ibu aku. Oh, ini. Kita ngomongnya sambil jalan-jalan aja yuk. Di luar kan lagi rame nih, ya nggak? Kamu sadar nggak sih kalau kita itu nggak punya waktu banyak? Ayo dong, Dre. Kamu tanda tanganin surat-surat ini dan kamu harus selesain semua surat-surat ini. Biar Pak Solihin tenang. Amira, atau kita terusin sambil kita makan malam lagi yuk. Kan tadi makan malam kita itu kan agak sedikit terganggu, ya nggak? Kita ngomonginnya sambil itu yuk. Makasih, Dre. Tapi sekarang aku mau pulang ke rumah karena aku mau malam takbiran sama ibu. Ya udah, kalau gitu. Berarti Pak Solihin akan menunggu beberapa jam lagi. Kamu licik juga ya? Ya iyalah. Untuk ngadepin cewek kayak kamu itu harus kayak gini. Ya nggak? Kamu tuh kayak belut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Za, ada apa kamu kesini? Reza ingin lewati malam takbiran ini bersama Mama. Apapun yang Mama lakuin, terserah, Ma. Yang jelas Reza nggak akan tega ninggalin Mama sendirian. Tante nggak apa-apa kan? Tante, kata dokter kan, Tante nggak boleh banyak gerak. Mama sakit? Mama sakit apa? Tekanan darah Mama aja naik lagi. Kok bisa sih, Ma? Pasti Mama ada penyebabnya nih. Betul, Ibu nggak apa-apa, Za. Tante nggak boleh gitu dong. Kenapa sih Tante nggak bilang aja sama Kak Reza sebenarnya apa yang udah terjadi? Ini kan salah dia juga, Tan. Karena Reza, Ma. Ma, tolong Ma jelasin sama Reza. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Lia, kamu pasti tahu. Tolong kasih tahu saya sebenarnya apa sih yang terjadi sama Mama? Tadi Faye kesini buat ngambil semua barang-barang kamu. Terus Tante Sandra cuma minta supaya dia ngasih album kenangan kamu sama Mama. Tapi bukannya dikasih, dia malah kasar banget sama Mama kamu. Bener, Ma. Udahlah, Za. Nggak perlu diributin. Reza nggak akan ngebiarin Faye nyakitin Mama. Sekarang Reza pergi dulu ya. Assalamualaikum. Reza! Kamu kenapa sih, Ndra?
Amira, kamu sadar gak sih kalau kamu itu cantik banget? Dan aku rasa kamu itu pantas dapat hidup penuh kebahagiaan. Kamu ngomong apa sih, Andre? Kamu sadar kan? Kalau malam ini kita itu makan malam buat ngebahas masalah bisnis. Aku nggak mau ngebahas masalah pribadi. Mendingan sekarang kamu tanda tangani surat-surat ini. Habis itu kita pulang, ya? Kalau aku nggak mau gimana? Kamu bisa serius nggak sih? Amira! Amira! Amira, tunggu Amira! Amira, tadi aku juga ngomong serius sama kamu. Kamu berhak mendapatkan kebahagiaan, Amira. Amira, tapi gimana dengan kamu sendiri? Apa kamu pernah berpikir untuk kebahagiaan kamu sendiri, Amira? Enggak kan? Aku kasih saran sama kamu ya. Kalau kamu udah sampai di rumah, kamu ambil kertas. Dan kamu tulis 10 hal yang bisa membuat kamu bahagia. Kenapa sih kamu hobinya ceramah? Mendingan sekarang kamu pergi. Nggak mau. Sebelum kamu nanggepin apa yang aku ngomongin barusan. Tolong dengerin aku dong. Mas, tolongin saya, Mas. Aduh, Mas. Laki-laki ini ikutin saya terus, Mas. Tangan saya dipegang. Au! Hei, siapa lo? Hah? Berani-beraninya lu gangguin cewek di sini. Lu anak komplek mana? Hah? Amira, 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 anak komplek mana lo? Lo kira bisa kabur dari sini dengan gitu aja? Bang, ntar dulu. Besok lebaran kan? Ya kan? Ya kan? Mau baju baru nggak? Ya nggak? Ya kan? Baju baru kan? Tapi lu nggak bisa pergi lo. Bang, Amira tolong Amira. Amira. Fe! Reza, kamu apa-apaan sih? Ngapain tadi kamu ke rumah Tante Yasmin? Aku cuma... Cuma ngamasin barang-barang aku dan bikin tekanan darah mamaku naik. Iya! Itu bukan salah aku, Zah. Salah dia sendiri pakai cara ngelacunin kamu buat tentang aku. Kamu tuh keterlaluan banget sih, Fe. Kamu malah nyalain dia. Asal kamu tahu ya, Fe. Dia orang yang nyuruh aku balik sama kamu. Harusnya kamu hormatin dia dong. Sekarang jawab pertanyaan aku. Kenapa kamu tadi ke sana? Kenapa kamu nggak tanya langsung aja sama dia? Dia tuh nggak kayak kamu, Fe. Kerjanya cuma nuduh orang sembarangan. Aku tanya sama Mama malah nutup-nutupin. Apa salah kamu, Fe? Aku tahu semua ini tuh dari orang lain, tau gak? Kamu tuh terlalu posesif, Fe. Kamu pikir aku tuh cuma milik kamu? Aku tuh udah muak sama kamu, Fe. Sekarang aku udah gak peduli kamu mau pertahanin bayi itu atau enggak. Aku sama sekali udah muak sama kamu. Amira, tadi aku juga ngomong serius sama kamu. Kamu berhak mendapatkan kebahagiaan, Amira. Tapi gimana dengan kamu sendiri? Apa kamu pernah berpikir untuk kebahagiaan kamu sendiri, Amira? Aku kasih saran sama kamu ya. Kalau kamu udah sampai di rumah, kamu ambil kertas. Dan kamu tulis 10 hal yang bisa membuat kamu bahagia. Semuanya percuma kalau Reza nggak ada di samping aku.
bisa ada di sini? Gini, Ra. Aku kesini mau kasih tahu kamu kalau sekarang Andre lagi ditahan di kantor polisi. Masya Allah. Kenapa, Luk? Kenapa Andre bisa di penjara? Harusnya kamu tahu dong, Ra. Bukannya kamu ngadu kan ke orang-orang yang lagi takbiran kalau kamu lagi digangguin sama Andre. Cuman gara-gara kamu lagi diganggu. Lihat, semuanya jadi fatal kan. Sekarang Andre masuk penjara. Sebenarnya aku bisa sih nebus dia. Tapi tetap aja, nama Andre itu tercatat sebagai kriminal. Aku harap kamu bisa jelasin ke kantor polisi. Biar namanya tetap baik. Amira, kamu tuh gimana sih? Andre itu kan anak baik-baik. Dia kan yang selalu nolong kamu kalau kamu tuh lagi susah atau perlu dukungan. Harusnya kamu minta maaf sama dia. Iya, Tante. Iya. Makasih ya, Pak. Andre? Andre, maafin aku, Andre. Aku nggak tahu kalau kejadiannya bakalan kayak gini. Maafin aku ya. Kamu nggak apa-apa kan? Apaan sih? Nih, lap sendiri. Andre, pasti kamu lapar. Sebagai tanda maaf aku, gimana kalau sekarang kita makan malam yuk? Aku yang traktir. Boleh. Tapi ada syaratnya, Amira. Syaratnya, kamu nggak boleh tinggalin aku lagi kalau lagi makan malam ya. Soalnya aku udah 2 kali aku ditinggalin sama kamu. Ya. Ya udah. Sekarang kita berangkat ya. Perut aku lapar. Oke. Pintunya kan sebelah sana, Andre. Ya, aku tahu. Gila ya Tante Mita. Selama ini dia berani banget pura-pura baik di depan nyokap lo. Seharusnya lo bilang sama gue waktu itu. Kan gue bisa batalin penerbangan gue. Udahlah. Terus, yang masalah Faye? Bisa nggak sih bahas yang lain? Lo harus cerita lebih detail soal ini, Zah. Beneran, lo lupa semua kejadian malam itu? Karena ada kemungkinan lo minum sesuatu yang dikasih sama Faye, kan? Kalau emang iya, buat apa dia ngakuin itu? Dikasih minum atau enggak, Faye juga tetap hamil kan? Lo yakin dia hamil beneran? Apa lo udah cek kebenarannya? Astagfirullahaladzim. Kenapa gue baru kepikiran ya? Ingat, Zah. Faye itu bukan cewek yang bisa dipercaya. Bener juga lo. Tenang, Zah. Gue siap bantuin lo. Iya. Lepasin. Kamu ngapain sih datang ke sini, Zah? Bukannya seharusnya kamu sama ibu dari calon bayi kamu itu. Aku nggak pengen kalau kamu datang ke sini cuman bisa bikin ibu aku jadi sedih. Ibu kamu tuh ibu aku juga. Dia mau ngaku. Kalau ternyata emang kayak gitu, terus kenapa kamu lebih milih keluar dari rumah ini? Seolah-olah kamu lebih pilih untuk putus hubungan sama ibu kamu sendiri. Udahlah, Zah. Ini pilihan kamu, ini jalan kamu. Awas. Biarin aku masuk, Ra. Au. Kamu nggak bisa dibilangin ya? Reza, aku bilang kan, aku mau tutup pintu. Kayak kamu, awas. Enggak, aku nggak akan nyingkirin kaki aku. Aku nggak pengen lihat kayak kamu luka. Awas. Reza.
Bukan. Aku juga bilang dari tadi kan hati-hati dong kakinya. Astagfirullahaladzim. Amira, Amira. Kenapa harus ada lo, Za? Kenapa? Za, lo udah ngancurin semuanya. Lo udah hancurin semuanya, Za. Amira, tolong buka pintunya, Amira. Amira, biar aku jelasin semuanya. Tinggalin aku, Zak. Tolong tinggalin aku sendiri. Ya Allah, apa salah jika aku cinta sama Reza? Ya Allah, berikanlah aku jalan keluar yang terbaik. Bersihkanlah jiwaku. Bersihkanlah jiwaku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Andre, ini semua kamu yang siapin? Iya, Tante. Sekalian supaya kita bisa ngumpul sama keluarga yang lain. Terima kasih, Andre. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Sama-sama, Tante. Minal aidin wal faizin juga, Tante. Maafin Andre kalau Andre punya salah. Reza datang nggak ya? Aku mau minta maaf sama dia. Reza, Mama ingin kamu ada di sini, Nak. Amira pasti lagi mikirin Reza. Maafin Reza, Maya. Karena Reza udah nyusahin selama ini. Reza udah bertindak egois sama Mama. Reza udah kecewain Mama. Maafin Reza, Maya. Maafin dosa-dosa Reza. Mama juga mau minta maaf sama kamu. Mama juga banyak kesalahan. Mama pernah tidak jujur tentang masa lalu kamu dan masa lalu Mama sendiri. Mama juga pernah bersikap salah, bersikap yang nggak benar sama kamu. Apa-apaan lo, ha? Lu berani-beraninya ngelakuin ini sama aku. Turun lo kalau berani!
Tadi gue sedikit berusaha nyadarin lo, Zah. Kalau lo itu bajingan paling beruntung sedunia, ya? Lo itu beruntung banget, Zah. Punya cewek kayak Amira, yang cintanya itu nggak pernah padam. Tapi sayang, lo itu nggak pernah sadar. Kalau kehadiran lo itu, Zah, cuma bikin Amira menjadi cewek paling malang sedunia. Jaga mulut lo ya. Kenapa? Lo nggak bisa ngerebut cintanya dari gue. Setidaknya gue itu nggak brengsek kayak lo. Ya? Lo itu cuma bawa kesedihan buat Amira. Dan gue tanya sama lo, Zah. Rencana lo apa sih buat Amira? Lo pengen bikin Amira menjadi istri kedua lo? Atau menjadi istri simpanan lo? Sayang ini masih lebaran. Kalau nggak udah gue hajar lo. Udahlah. Lo pasti cemburu kan sama gue. Karena lo nggak bisa dapetin cintanya dia. Udahlah Andre. Mendingan sekarang lo nyelamatin diri lo. Jauhin dia. Daripada lo sakit hati terus karena lo nggak bisa ngerebut cintanya dari gue. Lo catat kata-kata gue nih ya. Dengan sedikit usaha gue, Zah, Amira akan jatuh ke tangan gue. Amira itu nggak pantas dapat cowok bajingan kayak lo, Zah. Karena lo cuma bawa kesedihan buat Amira. Dan gue datang, itu bawa kebahagiaan buat Amira. Sekarang lebih baik lo balik ke Faye dan lo cari nama yang bagus buat anak yang ada di perutnya Faye. Gue pastiin sama lo, Zah. Amira sudah ada di pelukan di samping gue, Zah. Manapun gue pergi. Dre, nggak usah yakin gitu dong. Itu semua bisa aja jadi ayalan lo kan? Kalau Faye nggak mengandung anak lo. Lo lagi. Kenapa sih lo? Selalu datang gak tepat waktu. Lo ini sebenarnya musuh apa teman sih, ha? Lo pikir? Kalau temen, kenapa lo nggak pengertian sama gue? Gue ini kan pengantin baru, bro. Kasih dong waktu gue sama istri gue. Lagian kan ini lebaran. Sorry bro, sorry. Gue lupa kalau lo itu pengantin baru. Tapi yang jelas bro, untuk lebaran tahun depan bro ya. Gue nggak akan ganggu waktu lo sama istri lo lagi. Tapi yang jelas sekarang, keadaan gue mulai gawat. Terus lo mau ngelakuin apa lagi sih? Lo masih ingat gak? Gudang yang punya eyang gue itu. Iya. Gue pengen gudang itu disulap menjadi sebuah rumah sakit dengan dokter beneran, dengan pengunjung beneran, dengan perawat beneran. Pokoknya rumah sakit beneran. Buat apa sih lo ngelakuin itu semua? Lo nggak perlu tahu bro. Yang jelas uang itu nggak masalah. Maksud lo sekarang juga? Ya iya sekarang, masa besok, pas tahun depan? Mana ada liburan kayak gini orang kerja. Bro, sekarang gue kasih tau lo ya. Orang itu lebih mentingin uang dan uang. Ya. Daripada mentingin liburan nggak punya uang. Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Reza, Amira. Kamu jangan bangun dulu. Lantainya dingin. Nanti kaki istri aku kedinginan lagi. Kalau kamu nggak pakai sendal ini. kalau aku emang istri kamu, berarti kamu harus gendong aku ke kamar mandi. Siapa takut?
Airnya dingin banget ya, Zed. Lia, Riri. Maaf ya kak, kak jangan marah dong. Habis kakak nggak bangun-bangun sih. Tadi tuh kita ngeliat kakak lagi ngigo sambil senyum-senyum, makanya kita penasaran. Kakak mimpiin siapa sih? Cela, jangan-jangan kakak lagi mimpin pacarnya lagi. Kamu jangan ngaco ah. Sekarang jam berapa, Ri? Sekarang itu udah jam 5, Kak. Makanya ayo dong bangun. Kita kan mesti sholat subuh bareng. Sekarang itu kan masih suasana lebaran, Kak. Yuk. Yuk. Udah subuh. Katanya ayah, kalau mimpi pas bangun subuh suka jadi kenyataan. Apa ini pertanda dari Allah? Apalagi ini masih di hari lebaran. Allah nggak akan kasih aku mimpi yang sia-sia. Mudah-mudahan. Mana sih namanya cewek kampung itu? Reza, Kamu lagi apa sama handphone gue? maaf Za, bukannya aku lancang. Cuman tiba-tiba handphone aku nggak ada sinyalnya. Terus aku pengen lihat handphone kamu ada sinyalnya apa enggak. Kamu mau pinjam? Nggak apa-apa, kau pakai aja. Enggak. Aku cuma pengen lihat sinyalnya aja kok. Nih. Za, kayaknya aku sekarang udah mulai ngidam deh. Nggak tahu tiba-tiba aku pengen makan di kafe gitu. Kamu mau nggak nanti malam makan di kafe sama aku? Ya udah. Makasih ya, Za. Kak Mira, tadi handphonenya bunyi. Kayaknya ada SMS deh. Nih. Makasih ya. Cie, kok malah senyum-senyum gitu sih? Jadi penasaran siapa sih yang SMS? Apa jangan-jangan SMS-nya itu dari cowok yang semalam dimimpiin sampai ngigo senyum-senyum gitu, Kak? Oh, so sweet. Apaan sih, Riri? Bukan, Kori. Ini SMS-nya bukan dari siapa-siapa. Situ tuh. Kakak bantuin dong, jangan situ-situ doang. Dapat. Riri. Aduh, jangan dong. Jangan lihat ya. Kakak ampun banget sama kamu. Tapi kembaliin dulu handphonenya. Aku mau baca. SMS-nya. Jangan dibuka ya. Apaan sih, Kak? Nggak kelihatan. Kak Reza ngajakin Kamira makan malam. Jangan mau, Kak. Jauhin aja. Dia itu sebentar lagi juga mau jadi ayah. Iya, Kak. Menurut aku juga dia tuh nggak pantas, Kak, sama kakak. Kak Reza tuh nyebelin. Lagian kan dia juga nggak baik buat kakak. Reza itu nggak sama seperti apa yang kalian pikirin. Jadi keadaannya sekarang itu
Reza bener-bener nggak percaya dan Reza nggak nyangka kalau ternyata Faye hamil. Reza berpikir kalau itu semua adalah pura-puranya Faye. Kalian ngerti kan? Dan yang bisa menyatukan antara Reza dan Faye itu hanya kehamilan. Dan kalau ternyata Faye bener-bener nggak hamil, Reza akan kembali sama kakak. Kak Amira itu harus hati-hati ya, Kak. Nanti Kak Amira sakit hati. Apa nyokap tahu? Jangan sampai tahu ya. Kalau bisa, kamu jangan pernah cerita sama mama kamu atau sama ibu aku. Kalian janji ya? Cepat atau lambat, mereka akan minta lo untuk tes kehamilan Faye. Lo harus hasut Amira supaya dia mau lo tes kehamilan lo, Faye.